Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Dwi Anjani dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling beruntungkan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Menurut Undang-Undang 1945, alinea keempat, pembukaan Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Sistem pemerintahan Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Penyebutan Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan pada masa Orde Baru. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sebenarnya di bawah Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun, terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan itu adalah mengenai pembentukan kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri, sehingga pada masa ini dipengaruhi oleh Belanda. Indonesia menggunakan sistem parlementer. Masa parlementer berakhir ketika dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian saya akan menjelaskan sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Istilah Orde Baru dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno atau Orde Lama dengan masa kekuasaan era Soeharto. Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965. Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Namun dalam perkembangannya, kehidupan demokrasi era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan presidensial juga terlihat ditonjolkan. Kemudian Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian sistem pemerintahan masa reformasi. Sistem pemerintahan masa reformasi, era reformasi dimulai dengan tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asal demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Kemudian saya akan menjelaskan era kepemimpinan presiden-presiden di Indonesia. Yang pertama yaitu kepemimpinan Insinyur Soekarno. Era tahun 1950 sampai 1959 adalah era di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Masa pemerintahan pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Pada tahun 1945 sampai 1950 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer.
di mana dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sebagai badan legislatif. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini juga terjadi penyimpangan Undang-Undang 1945. Pada masa kepemimpinan Soeharto, Presiden kedua Indonesia, meraih kekuasaan di tengah periode kritis darurat dari pertumpahan darah. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur, DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun infrastruktur, LSM, partai politik, dan segalanya. Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Supersemar, Mandratis MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, pemerintah dipimpin oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Dalam buku Sistem Politik Indonesia Era Reformasi 2007 karya Budi Winarno, pemerintah B.J. Habibie dianggap sebagai pemerintah yang kurang kuat di dalam menghadapi reformasi. Kurangnya dukungan dari komunitas politik membuat pemerintahan pada masanya mengalami berbagai praktek kekerasan, disintegrasi sosial, dan rapuhnya legitimasi kekuasaan yang ia pimpin. Masa pemerintahan Habibie dianggap sebagai masa transisi karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan. Tekanan-tekanan yang ia hadapi membuat ia sulit untuk menentukan sumber daya material dan manusia pada masa pemerintahannya. Kepemimpinan Abdul Rahman Wahid. Pemerintahan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur menjadi harapan setelah digantikannya B.J. Habibie dimulai pada tahun 1999 hingga 2001. Pemerintahannya cukup kontroversial, namun nilai persatuan di dalam kemajemukan suku dan agama. Pemerintahan Gus Dur mengalami banyak kemajuan yang berarti di Indonesia. Di antaranya adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi. Pemerintahan Gus Dur sama seperti pemerintahan Habibie yang diliputi dengan berbagai kerusuhan seperti kondisi sosial yang bergejolak, gerakan separatis, kerusuhan antar etnis, dan agama. Pada masa pemerintahannya, ia secara kontroversial memberhentikan Wiranto pada Februari 2000 karena harus bertanggung jawab atas kerusuhan pasca referendum Timur Timur. Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Megawati terpilih sebagai presiden pada tahun 2001. Ia menggantikan pemerintahan Abdul Rahman Wahid yang menjabat mulai tahun 1999. Presiden Megawati Soekarno Putri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Megawati mampu menurunkan persentase penduduk yang berada di garis kemiskinan menjadi 18% dari sebelumnya 28%. Di bidang ekonomi, lebih terfokus pada perbaikan sektor perbankan, ekonomi syariah, dan ekonomi masyarakat umum. Tujuannya agar menyelamatkan perekonomian Republik Indonesia dari inflasi yang semakin memuncak. Hasilnya, perekonomian di Indonesia stabil dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya naik hingga mencapai 5%. Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai tahun 2004 sampai 2014. Di masa pemerintahannya ada dua wakil, yakni Yusuf Kala dan Budiono. Pada zaman SBY, KPK
direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK telah membongkar berbagai kasus, salah satunya kasus suap Kemenpora Wafid Muharram atau kasus korupsi Wisma Atlet yang dilakukan oleh Nazarudin. Selama 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, penegakan atau supremasi hukum diberikan porsi yang baik dan besar. Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change. Pada masa kepemimpinan Jokowi, di era kepemimpinan Jokowi selama 5 tahun tersebut, penguatan demokrasi seperti diabaikan. Namun begitu, Presiden Jokowi tetap menyampaikan bahwa kehidupan demokrasi di eranya begitu diperhatikan. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa kebebasan pers menyampaikan pendapat merupakan pilar demokrasi yang harus tetap dijaga dan dipertahankan. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa kemajemukan etnis, budaya, Indonesia, dan agama dilindungi oleh konstitusi. Semua warga negara memiliki hak yang sama dan kesetaraan. Dan model pemaksaan kehendak berdasarkan unsur sara atau jumlah massa bukanlah bentuk dari demokrasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.